selamat datang di channel aku. Buat kalian yang belum tahu siapa aku, nama aku Kive RD, aku seorang penulis buku. Dan kali ini aku pengen ngebahas buku horor yang paling pertama banget aku buat, berjudul Mistis Rimak. Ikuti terus video ini. Jadi awal ceritanya aku bisa nulis buku Mistis Rimak itu pada tahun 2020. 3 bulan aku selesaikan, terus aku terbitkan secara mayor di platform cabaca.id. Pas dicabaca, cover resminya yang ini. Nah, untuk sekarang aku udah selesai kontraknya dengan Cabaca, jadi aku terbitkan sendiri. Dan covernya sekarang jadi berubah yang ini. Karena kalau cover ini kan dari Cabaca ya, jadi ini terikat ada kontraknya, jadi aku harus punya cover sendiri karena udah saya publishing kan. Jadi sekarang kita lanjut ke inti cerita. Jadi ceritanya itu Mistis Rimak ini adalah nama hutan sakral yang ada di Kalimantan Barat. Disclaimer fiksi yang artinya secara literally Mistis Rimak adalah hutan mistis. Jadi ada sekawanan anak-anak pendaki 5 orang bernama Bayu, Roy, Doni, Anita, dan Renata. Jadi mereka tuh berkawan, bersahabat, dan mereka berencana untuk melakukan penelusuran gitu ya ke suatu tempat misterius di Kalimantan Barat. Setelah mereka tuh nyari-nyari lah di internet mengenai mitosnya tempat hutan sakral Gua Batu yang bernama Mistis Rimak. Dan kenapa mereka tertarik untuk pergi ke sana? Karena mereka tuh pengen ngebuktiin apakah benar di sana tuh ada sosok misterius makhluk hitam yang bisa dibilang tuh kayak vampirnya Indonesia gitu di sana. Nah, setelah mereka udah datang nih ke Kalimantan dan mereka pas mereka numpang nginep di rumah warga tuh intinya mereka tuh udah dikasih tahu gitu kalau misalkan mereka pingin masuk ke hutan sakral itu, mereka tuh harus izin dulu gitu ke kuncennya. Tapi emang dasar anak-anak bahlul gitu ya maksudnya kayak si anak-anak pendaki ini tuh kayak sebenarnya yang nyolot itu cuman si Bayu sih yang paling kayak disclaimer, tokoh ini tuh ngeselin banget dan membuat kita jadi emosi pas bacanya karena dia itu yang paling nyolot dan dia yang kayak mempengaruhi teman-temannya buat ayo udah nggak apa-apa kita kesana gitu. Cuman kan namanya di desa itu kayak masih mitos itu masih dipercayai lah sama warga gitu. Untuk pamali nih, kalau kalian tuh sembarangan, kalian tuh harus sopan, harus beradab gitu kan, supaya kalian itu aman lah di jalan. Makanya kan mereka tuh disuruh ini dulu, izin dulu, ada tata caranya gitu loh. Ketika datang ke sana nggak asal nyelonong masuk, karena kan namanya ke rumah orang kalau nggak izin dulu tuh kayak nggak sopan kan. Nah mereka itu emang sempat si Renata mewakili teman-temannya itu minta izin lah ke kuncennya itu bernama Bu Martini Mantike. Nah beliau itu yang menjadi pemimpin juga di rumah peribadatan yang ada di sana gitu. Jadi keluarga besar Mantike itu punya rumah peribadatan dan hutan sakral itu ternyata punyanya mereka gitu. Jadi ya izinnya ke mereka. Tapi setelah berusaha datang dan memberitahu niat mereka ya, mereka tuh ditolak gitu, nggak boleh masuk gitu karena ya nggak berkepentingan, ngapain gitu kan, cuman mau penelusuran doang gitu. Akhirnya si anak-anak pendaki ini setelah mendengar informasi dari Renata, dan Renata juga mengusulkan mendingan kita nggak usah maksain diri, kalau emang nggak diizinin ya udah kita kan bisa mendaki ke hutan yang lain gitu kan, karena kan di situ tuh nggak cuman hutan itu sebenarnya, ada Gunung Bukit Raya kan, mereka bisa mendaki ke sana. Cuman si Bayu ini tetap aja nih mempengaruhi teman-temannya, halah ngapain sih percaya mitos-mitos, emang kenapa kalau kita masuk ke sana penelusuran gitu kan. Intinya dia tuh kayak berpikirnya tuh modern dan gak mau percaya peringatan-peringatan dari warga yang gak boleh sembarangan lah intinya di sana, gak boleh sembrono dan gak boleh sompral. Nah sedangkan dia tuh benar-benar sompral banget cara berbicaranya dan bersikapnya. Dan sampai akhirnya dia tuh berhasil mempengaruhi teman-teman untuk meyakinkan mereka untuk ikut. Udah nyelonong aja kita masuk, kan kita cuma mau lihat doang gitu, karena kita penasaran sama Gua Batu dan si sosok ini tuh beneran ada nggak gitu kan.
Akhirnya mereka beneran masuk, dan setelah mereka masuk nih ke hutan sakral, mereka nemu tuh gua batunya. Mereka ya lihat-lihat, terus mereka dokumentasiin, cuman bereksplorasi aja sih sebenarnya, gak macem-macem awalnya. Tapi setelah itu mereka kan balik nih ke tempat penginapan warga. Pas mereka, cuman kan Renata tuh kayak masih ngerasa kayaknya takutnya kayak apa ya, kena bala atau gimana gitu ya, pamali. Jadi tetap akhirnya mereka mencoba kali ini secara resmi itu bareng-bareng minta izin lagi nih ke kuncian tersebut. Pas datang ke rumah peribadatan, Bu Martini Mantika ini tuh benar-benar, beliau disclaimer, punya kebatinan yang peka, sehingga hanya dengan ngeliat mereka tuh kayak udah langsung tahu kalian masuk ya ke hutan sakral gitu, kayak langsung tahu gitu beliau. Dan setelah ketahuan ketangkep basah, ya udah jelas tuh marah banget kan beliau, karena gak boleh sembarangan gitu, karena di tempat itu diritualin dan intinya ada sesuatu di situ yang orang yang tidak berkepentingan itu nggak boleh masuk gitu. Bahkan warga sekitar aja tuh nggak berani untuk melangkahkan kaki masuk ke dalam hutan itu. Tapi ini orang asing, apa ya, nekat lah intinya. Akhirnya Bu Martini ini bilang, kalian kalau nggak mau kena kutukan harus dibersihin nih gitu. Karena ya konon katanya tadi ada mitos-mitos kalau yang gak berkepentingan itu bisa diikuti bala kutukan gitu loh kalau masuk. Akhirnya mereka dimandiin pakai air suci oleh Bu Martini, dan akhirnya mereka lanjut pulang gitu. Tapi sebenarnya mereka nggak pulang sih, mereka emang jadi si Bayu ini bilang, sebelum kita pulang kita masuk lagi yuk, kayaknya ada sesuatu yang kita belum dapetin nih di sana gitu. Karena masih pengen ngebuktiin kan sosok si makhluk itu. Udah nih, mereka masuk lagi. Cuman kali ini tuh Renata sama Anita tuh kayak yang perempuan-perempuan itu kayak ngerasa udah firasat gak enak nih. Nah sedangkan yang 3 laki-laki sekawan ini kayak udah nerobos aja gitu. Ternyata tanpa sepengetahuan Anita dan Renata, si ketiga laki-laki ini Bayu, Roy, dan Doni itu udah kong kali kong lah bersama. Kalau mereka tuh punya tujuan lain, bukan mau bereksplorasi di dalam situ, tetapi mereka mau mencuri patung Pantak Pandagi. Cuman ngomong ke Anita sama Renata, seakan-akan mereka tuh cuman mau datang buat ngebuktiin apakah ada sosok makhluk itu. Sebenarnya enggak, tujuan utamanya itu mau nyuri gitu. Jadi ada patung dari miliknya keluarga Mantikei, patung miliknya leluhur keluarga mereka yang dikubur di situ. Akhirnya setelah menemukan spot di mana letak posisi patung itu tuh ditemuin gitu sama mereka kan, karena ada kubur. Jadi di dalam gua batu itu tuh di belakangnya tuh ada kuburan, satu-satunya kuburan yang ada di situ, dan itu tuh dalamnya adalah patung. Ada isinya tuh ada 3 patung gitu ya. Jadi patung, kenapa dikasih nama patung Pantak Pandagi? Konon katanya itu artinya Pandagi adalah isinya itu merupakan sosok ketua adat ataupun ya bisa dibilang kayak orang yang paling dihormati dan orang saktinya di situ gitu. Nah makanya disebutnya Pantak Pandagi gitu. Saya kalau patung itu tuh ada isiannya, dan isiannya itu adalah jiwa dari leluhur saktinya keluarga Mantikei. Nah itu tuh kenapa si ketiga cowok-cowok ini tuh berniat banget ya diam-diam mau mencuri, karena nantinya tuh mereka mau jual ke pasar gelap. Karena mereka tuh kayak si Bayu ini punya kenalan mafia gitu ya, yang si mafia ini bakal ngasih harga yang sangat mahal kalau mereka bisa dapetin yaitu tadi patung yang punya nilai sejarah asli dari si keluarga ini, keluarga Mantikei gitu. Nah akhirnya mereka berhasil untuk mencuri. Tapi tiba-tiba di gua batu itu tuh terjadi sesuatu gitu. Yaitu tiba-tiba mereka dengar suara tabu gendang, terus tiba-tiba kayak gempa gitu di dalam gua batu. Padahal di luar itu nggak ada apa-apa, nggak ada gempa. Cuman kenapa di gua itu tiba-tiba
jatuhlah puing-puing batu, dan ya mereka kaget kan, mereka cepat-cepat lari lah, melarikan diri. Nah yang terakhir yang telat melarikan diri itu si Bayu. Nah Bayu itu sempat kepleset karena dia tuh kaget ngeliat penampakan di situ. Nah sosok yang dia nggak nyangka, yang dia cuma main-main doang ngomong, halah emang beneran ada memang beneran ada makhluk hitam itu gitu kan. Karena kan tujuan utama dia itu cuma pengen nyuri. Tapi yang telat melarikan diri tuh si Bayu. Karena apa? Karena dia tuh sempat kepleset pas dia kaget ngelihat sosok penampakan makhluk hitam di dalam gua batu itu. Ternyata pas mereka nyuri itu mereka udah diawasin sih sama sesuatu yang bersemayam di situ. Nah akhirnya karena dia telat, pas terjadi gempa dan puing-puing batu itu jatuh, dia ketimpa tuh sama batu, kelempar lah sama batu besar gitu, sampai akhirnya dia pingsan. Pas teman-temannya udah keluar, mereka sadar kan si Bayu belum, loh Bayunya kemana gitu. Akhirnya mereka cepet-cepet nyelamatin si Bayu lah. Pas sudah keluar, ya si Bayunya ini udah pingsan, dan akhirnya mereka tuh mereka harus bermalam di dalam hutan, karena kalau mereka perjalanan balik ke rumah warga itu bakal udah malam dan mereka takut tersesat kan. Akhirnya mereka kemah lah, camping di dalam hutan. Nah di sini nih mereka mulai diganggu. Ya itu tadi, karena mereka mencuri dan mereka mengambil yang bukan hak mereka gitu intinya kan. Mereka mulai dihantuin gitu, mulai ngelihat penampakan kayak gitu. Nah setelah mereka pulang ke Jakarta, si Bayu ini medical check up lah, dan ternyata dia tuh mengalami gagal otak gitu. Sampai membuat dia itu jadi sering berhalusinasi, melihat penampakan dan suara-suara tabu gendang yang sama persis dia alamin lah, dia lihat dan dia dengar di dalam gua batu itu. Tapi ini dia alami di rumahnya dia gitu. Jadi dia bingung apakah memang dia dihantui setan atau enggak, karena kan dia ini orangnya skeptik ya terhadap dunia gaib. Ya dia tuh kayak sosok yang nantangin lah mana ada nih dunia kayak gitu. Nah tapi intinya dia itu bukan halusinasi, dan karena dia tuh bener-bener dihantuin, setannya tuh beneran ada, bukan ya pokoknya makhluknya itu beneran ada lah intinya. Dan dia itu didatengin sampai ke rumahnya. Basically bukan didatengin sih, karena si makhluk kayak ini kan bersemayam di dalam patungnya. Jadi di momen tertentu dia akan keluar dan mulai menghantui si orang yang siapapun yang megang patung itu. Nah dia akan dihantuin duluan gitu. Dan intinya mereka semua anak-anak pendaki ini nanti bakal dihantui gitu. Cuman spoiler cerita endingnya gimana, intinya akan ada yang selamat dan ada yang enggak. Dan yang enggak ini bakalan menggenaskan si cerita hidupnya dia. Ya itu tadi sih, karena bisa dibilang semacam kena kutukan gitu, karena mereka udah masuk ke lingkaran setan. Yang mereka sendiri sih gara-garanya ya karena mereka yang mulai gitu kan, jadi mereka dihantuin. Jadi karena mereka nggak sopan, kurangnya adab, akhirnya mereka tuh ya kena kena turah lah istilahnya. Jadi intinya cerita Misteri Cermak ini adalah perjalanan penelusuran dari kelima anak-anak pendaki tadi yang ingin mengungkap mitos makhluk hitam, tapi ternyata di balik layar ada si cowok-cowok pendakinya ini ternyata ngibulin si cewek-cewek pendaki. Ternyata mereka tuh datang cuma buat pengen nyuri patung, dan ternyata patungnya ini ada isiannya guys. Jadi bukan patung kosong, dan patung itu ada berisi makhluk gitu, makhluk-makhluk yang bisa dibilang dianggap sakral gitu oleh keluarga Mantike. Makanya kan keluarga Mantike itu kuncennya bilang sama mereka bahwa orang-orang yang gak berkepentingan nggak boleh masuk ke situ, karena itu tuh ya urusannya keluarga mereka gitu, bukan urusan orang luar. Nah nanti menuju pertengahan cerita bakal memasuki unsur Jawa Mataram, yang ternyata ini tuh ada kaitannya dengan keluarga Mantike gitu, dan juga akan berkaitan dengan salah satu si anak pendaki ini gitu, yang ternyata ya ada keterikatan gitu di masa lalu gitu. Dan ya ternyata ujung-ujungnya ceritanya itu menyimpan banyak banget misteri yang lebih dari sekedar
penampakan makhluk hitam ataupun pencurian patung keramat, tapi ternyata ada ikatan masa lalu yang mengkoneksikan mereka. Bukan mereka, tapi salah satu anak pendaki. Spoiler, yaitu Renata Kusuma, karena nanti cerita ini akan berlanjut gitu. Kisahnya Renata itu akan lebih diungkap di sequelnya yang berjudul Mistis Kuncen. Jadi itulah cerita dari Mistis Remax secara garis besar. Kalian bisa baca buku ini tuh di kuiku.com dan juga Google Play Books. Untuk versi hardcovernya juga bisa. Nanti versi hardcovernya bukan yang ini covernya, tapi yang terbaru, yaitu yang ini. Kalau untuk hardcover atau buku cetaknya, kalian bisa hubungi aku langsung. Oke? Jadi segitu aja dulu dari aku. Makasih udah ngikutin video ini. Sampai ketemu lagi.